Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun materi yang akan kami presentasikan hari ini adalah tentang sumber daya manusia dan desain kerja. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Shihab yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya juga yang akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya yang akan presentasi pada hari ini adalah ada saya sendiri yaitu Nur Fahmi Shihab, lalu ada Anwar Mukti, Erlina Eka Sulistiowati, Gebi Sintia Dewi, dan Erika Rusfianti. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karir karyawan atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Tugas manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah untuk mengelola sumber manusia yang seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Gebi Sintia Dewi. Waktu dan tempat dipersilakan. Tujuan strategi sumber daya manusia atau SDM. Kinerja manusia merupakan sumbangan yang sangat penting bagi kinerja organisasi. Suatu organisasi tidak akan berfungsi tanpa manusia, organisasi tidak akan berfungsi dengan baik, dan tidak akan unggul tanpa orang-orang yang handal dan termotivasi. Untuk mengatasi masalah ini, manajer operasi harus membentuk strategi sumber daya manusia atau SDM yang tepat untuk menempatkan bakat-bakat yang tersedia untuk mendukung operasi perusahaan. Tujuan hal ini adalah to manage labor and design jobs so people are effectively and efficiently utilized. Mengelola tenaga kerja dan desain pekerjaan sehingga menggunakannya dengan efektif dan efisien. Next. Slide selanjutnya adalah kendala manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, bauran produk dapat menentukan apakah karyawan akan dipekerjakan secara musiman atau tetap. Yang kedua, teknologi, peralatan, dan proses bisa menimbulkan dampak pada keamanan dan kandungan pekerjaan. Yang ketiga, keputusan yang menyangkut tata letak dan dapat mempengaruhi sebagian besar kandungan pekerjaan. Pekerjaan mengenai teknologi yang tersedia ditambah dengan keputusan-keputusan tata letak dan lokasi, serta keputusan investasi modal yang tepat, dapat memberikan efisiensi dan mutu kerja yang memadai. Bila tidak bisa mengarah pada ideal, sangat sulit mengusahakan agar semua hal tersebut berimbang. Next. Hambatan perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua adalah faktor internal. Next. Faktor eksternal terbagi menjadi 4. Yang pertama, sektor perekonomian. Misalnya tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan lebih hati-hati dalam mengeluarkan atau bahkan mengurangi dana untuk pelatihan, kompensasi, atau perbaikan keselamatan kerja. Yang kedua, sektor sosial. Misalnya tuntutan adanya jaminan sosial. Yang ketiga, sektor hukum dan politik. Misalnya sikap pemerintah terhadap perusahaan, peraturan perburuhan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah teknologi. Karena perubahan teknologi dapat mempengaruhi pula pada rekrutmen, penempatan, pelatihan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anwar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibaca oleh saya, yaitu faktor internal. Yang pertama ada tujuan organisasi. Karena perencanaan sumber daya manusia harus melengkapi perencanaan strategis perusahaan. Yang kedua ada sumber daya finansial, yang dimana memang hal ini tidak dapat diabaikan dalam kegiatan perusahaan, termasuk penentuan sumber daya manusia. Yang ketiga ada budidaya organisasi, di mana budaya organisasi ini dapat mempengaruhi praktik-praktik kebijakan sumber daya manusia. Yang keempat ada struktur organisasi, karena dapat mempengaruhi kebijakan dan prosedur standar, serta bentuk tingkat motivasi individu. Next. Selanjutnya
perencanaan pekerjaan. Perencanaan pekerjaan ini juga diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, serta mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan. Next. Selanjutnya ada penempatan pekerjaan. Menurut Hakim 2019 bahwa penempatan kerja pegawai merupakan tindak lanjut seleksi, yaitu penempatan calon pegawai yang diterima lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Next. Desain pekerjaan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi dan teknologi dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi individual para pemegang jabatan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Erika. Waktu dan tempat dipersilakan. Komponen desain pekerjaan. Yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, yang kedua ekspansi pekerjaan, yang ketiga komponen psikologis, yang keempat tim yang mandiri, yang kelima motivasi dan sistem insentif, yang keenam ergonomi dan metode kerja, dan yang terakhir yaitu tempat kerja visual. Next. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan atau job specialization adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang khusus. Spesialisasi pekerjaan dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian. Next. Yang kedua, ekspansi pekerjaan. Akhir-akhir ini terdapat adanya usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan beralih dari spesialisasi pekerjaan menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Salah satunya yaitu yang pertama, pemekaran pekerjaan. Merupakan menambahkan tugas yang membutuhkan keahlian yang sama pada pekerjaan yang ada sekarang atau pemekaran secara horizontal. Yang kedua, rotasi pekerjaan atau bisa disebut juga job rotation, yaitu sebuah sistem pemekaran pekerjaan yang terjadi di saat karyawan diperbolehkan untuk berpindah dari suatu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Akhir-akhir ini terdapat adanya usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan beralih dari spesialisasi pekerjaan menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Yang selanjutnya, pengayaan pekerjaan merupakan sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian pekerjaan. Yang terakhir, pemberdayaan karyawan merupakan praktik dalam memperkarya pekerjaan di mana karyawan menerima tanggung jawab dan otoritas untuk beragam keputusan yang biasanya dikaitkan dengan staf ahli. Yang ketiga, komponen psikologi. Komponen psikologi merupakan komponen-komponen yang memusatkan perhatian pada bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum. Dalam pekerjaan, seharusnya mencakup karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keragaman keahlian. Yang kedua, identitas pekerjaan. Yang ketiga, arti pekerjaan. Yang keempat, otonomi. Dan yang terakhir, umpan balik. Slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Erlina Eka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang keempat, tim yang mandiri. Tim yang mandiri atau self-direct team, yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Tim ini efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan dan memuaskan banyak kebutuhan psikologis anggota tim secara individu. Next. Yang kelima, motivasi dan sistem insentif.
Komponen psikologis dari suatu desain kerja memberikan pandangan pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi. Salah satunya adalah faktor keuangan. Next. Yang keenam, ergonomi dan metode kerja. Dengan dasar ilmu yang diberikan oleh Frederick W. Taylor, telah dikembangkan satu ilmu pengetahuan tentang kemampuan dan keterbatasan manusia. Atas dasar itu pula, industri tertarik untuk membangun suatu alat penghubung antara manusia dan mesin. Penelitian ini dikenal sebagai ergonomi, atau dikenal juga dengan istilah faktor manusia. Ergonomi berarti penelitian terhadap kerja. Pemahaman akan permasalahan ergonomi akan meningkatkan kinerja manusia. Next. Tempat kerja visual. Tempat kerja visual atau visual workplace adalah penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sistem visual dapat mencakup diagram kendali proses statistik, rincian kualitas, kecelakaan, tingkat pelayanan, kinerja pengiriman, biaya-biaya, waktu siklus, absensi, dan sebagainya. Next. Oke, presentasi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Harapannya semoga apa yang kami presentasikan tentang materi ini dapat menjadi manfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi pelajaran selanjutnya untuk kelompok kami juga. Karena dirasa presentasi dari kami pada hari ini sudah cukup, maka saya sebagai moderator mohon izin untuk menutup presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 1 dan juga saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.